Sebagai orang awam, pasti kita penasaran gimana jika motor MotoGP diadu dengan motor produksi massal terkencang sejagat yaitu Ninja H2R. Seperti apa performa motor MotoGP yang digunakan para rider MotoGP berlaga? Mesin yang konon memiliki piranti sangat canggih karena sensor yang nempel pada seluruh perangkat elektronik. Ducati GP18 dipilih menjadi motor yang mewakili motor MotoGP adu drag race secara simulasi data alias adu data di atas kertas dengan motor terbaik produksi massal yang diracik oleh Kawasaki. Motor apalagi kalau bukan Ninja H2R. Motor terkencang di kelasnya karena dibekali supercharger yang membuat motor ini sulit dikalahkan khususnya pada sisi akselerasi dan top speed. Pertanyaannya, seandainya kedua motor ini diadu, siapa yang paling kencang? Simak detailnya berikut ini. Tidak ada yang meragukan performa Ducati GP18, bahkan motor ini dipercaya sebagai motor terkencang di ajang balap terbaik sejagat. Menggunakan mesin 1000 cc, Ducati Desmo CDC GP18 dibekali mesin V4 yang mampu memuntahkan tenaga lebih dari 250 horsepower. Top speed yang pernah diraih oleh motor Italia ini tembus 356,5 km per jam pada saat balapan di Mugello tahun 2018. Dengan bobot yang hanya mencapai 157 kg, jelas ini adalah mesin pembunuh yang cukup menarik jika kita adu melawan Kawasaki Ninja H2R. Kawasaki Ninja H2R adalah motor terkencang produksi massal kelas 1000 cc. Superbike yang dibekali dengan mesin murni 998 cc ini mampu memuntahkan tenaga hingga 326 horsepower atau kisaran 252 horsepower ketika diukur pada roda. Ninja H2R juga mampu mengalahkan performa supercar Bugatti Veyron. H2R dengan 8 hingga 10 detik lebih kencang. Mungkin hanya Koenigsegg RS yang bisa mengimbangi performa Ninja H2R. Sayangnya, bobot motor ini cukup berat jika dibandingkan dengan motor MotoGP yaitu 216 kg. Namun yang patut diingat, Kawasaki Ninja H2R memiliki kelebihan yang tidak dimiliki motor MotoGP yakni supercharger. Dari sisi fitur, Ninja H2R juga sudah dibekali dengan anti-wheelie serta traction control. Oleh karena itu, tetap menarik untuk melihat siapa yang paling kencang jika diadu. Akselerasi dari diam, Kawasaki Ninja H2R membutuhkan waktu 3,7 detik untuk mencapai kecepatan 100 km. Sementara Ducati Desmo CDC GP18 hanya membutuhkan waktu 2,52 detik. Kemudian dari 0 hingga 200 km per jam, Kawasaki Ninja H2R membutuhkan waktu 6,69 detik. Sedangkan Ducati Desmo CDC GP18 membutuhkan waktu 5,54 detik. Melihat dari data ini, persaingan keduanya sangat ketat mengingat bobot keduanya beda jauh dengan Kawasaki Ninja H2R lebih berat. Tapi ternyata gap semakin menjauh ketika speed sudah melaju di atas 200 km per jam. Ducati Desmo CDC GP18 hanya membutuhkan waktu 2,95 detik untuk meraih kecepatan dari 100 ke 200 km per jam. Sementara Ninja H2R membutuhkan waktu 3,62 detik. Superioritas mesin MotoGP mulai terlihat kembali ketika komparasi mencatat kecepatan dari 0 menuju ke 340 km per jam. Mesin MotoGP hanya membutuhkan waktu 12,98 detik alias benar-benar cepat dan nyaris tidak bisa diikuti oleh Ninja H2R. Motor produksi massal yang dibekali supercharger tersebut membutuhkan waktu 28,43 detik untuk mencapai kecepatan 340 km per jam dari kondisi diam. Dari data tersebut, artinya MotoGP bike tidak bisa dilawan ketika resistensi angin semakin menggila. Di sini, faktor robot serta aerodinamika memegang peranan penting. Ducati Desmo CDC GP18 yang hanya memiliki berat kering pada kisaran 157 kg melesat seperti roket ketika digeber dari 0 ke 340 km per jam. Sedangkan Ninja H2R dengan bobot masih di angka 200-an kilogram, jelas bukan hal mudah untuk mengikutinya. Dengan perbandingan data tersebut bisa dipastikan MotoGP Bike memang masuk pada liga dan kelas berbeda di kelas 1000 cc. Jadi jika selama ini kalian ada yang berasumsi bahwa MotoGP bisa dikejar Ninja H2R, jelas opini tersebut harus kalian perbaiki. Prototipe bike tetap bukanlah lawan motor produksi massal. Data tadi hanya performa mesin, belum lagi kemampuan ketika menaklukkan tikungan. Yang jelas Ninja H2R akan sangat sulit untuk menikung dalam kondisi kencang. Selain karena bobot yang sangat berat, juga sasisnya kurang balance. Sudah jelas bahwa balancing terbaik yang menjadi senjata utama MotoGP World Championship. Karena sirkuit itu belak-belok bukan lurus terus.
Event MotoGP diikuti oleh 6 tim pabrikan, keenamnya adalah Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki, dan Yamaha. Dalam sebuah wawancara, CEO Dorna Carmelo Espeleta menuturkan ada satu pabrikan yang tertarik tampil di MotoGP meski dengan status wildcard. Pabrikan itu adalah Kawasaki. Hanya saja permintaan pabrikan asal Jepang itu sudah ditolak mentah-mentah oleh Espeleta. Kawasaki memang pernah tampil di MotoGP dalam kurun waktu awal 2000-an sampai akhir 2000-an. Tapi sejak itu, tim yang identik dengan kelir hijau ini lebih fokus ke ajang kejuaraan dunia Superbike. Keputusan Kawasaki fokus ke Superbike membuahkan hasil maksimal. Karena sampai sekarang pembalap mereka, Jonathan Rea, sudah merasakan titel juara dunia sebanyak 6 kali. Dalam perjalanan menuju tangga juara, Rea bahkan sangat dominan. Tetapi musim ini ia mendapatkan perlawanan ketat dari Toprak Razgatlioglu yang memperkuat Yamaha. Sampai saat ini, tim-tim pabrikan di MotoGP tidak bisa bertambah. Sehingga pabrikan yang ada sekarang, Suzuki, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan KTM tidak akan kedatangan rival baru. Pada tahun ini akan dibuka pendaftaran untuk tim pabrikan baru yang berminat untuk bersaing di ajang balap motor paling bergengsi itu. Sebelum terjun secara serius untuk kembali ke MotoGP, Kawasaki pun berniat untuk kembali berkiprah dengan mengandalkan mesin Kawasaki Ninja ZX-10RR yang dimodifikasi agar sesuai dengan homologasi MotoGP. Juga mengandalkan Jonathan Rea yang punya level setara dengan pembalap MotoGP. Namun lagi-lagi hal itu langsung dilarang oleh CEO Dorna Sport Carmelo Espeleta. Saya ingin katakan sesuatu kepada Anda. Terbaru, Kawasaki bertanya apakah mungkin tampil dengan wildcard menggunakan motor Superbike, kata Espeleta. Saya jawab tidak. Wildcard itu hanya untuk tim dan pabrikan yang ikut di MotoGP, sehingga kami tidak akan memberikan wildcard bagi mereka yang tidak ikut serta saat ini. Sampai sekarang ini masih jadi solusi terbaik untuk kami. Lanjutnya, Espeleta pun meminta Kawasaki untuk melakukan riset yang lebih mendalam. Saat ini, baik itu MotoGP dan World Superbike dipegang oleh Dorna Sport selaku promotor dan pemegang lisensi. Terakhir kali Kawasaki berlomba di MotoGP adalah pada tahun 2008 dengan mengandalkan Trip Anthony West, John Hopkins, dan Jamie Hacking. Namun kini Kawasaki sangat dominan berada di World Superbike bersama Jonathan Rea dengan 6 gelar juara dunia bertahan. Atas keberhasilannya tersebut, Dorna Sport sebagai promotor dari MotoGP dan World Superbike konon mengajak kembali Kawasaki untuk kembali bermain di MotoGP. Tapi project leader Ninja ZX-10RR menjawab, MotoGP bukanlah hal yang tepat bagi kami, ungkap Yoshimoto Matsuda. Santer beredar kabar bahwa alasan utama Kawasaki menolak untuk kembali berlaga di MotoGP adalah masalah finansial. Seperti yang kita ketahui, MotoGP merupakan ajang balap motor prototipe. Artinya motor yang digunakan adalah motor yang dirancang khusus untuk MotoGP dan tidak diproduksi massal. Tim-tim yang ikut serta pada ajang balap bergengsi ini harus melakukan riset dan pengembangan motor yang tidak murah. Setiap tim menghabiskan dana 50 hingga 60 juta euro setiap musimnya atau setara dengan 880 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk berlaga di MotoGP. MotoGP terlalu mahal untuk Kawasaki. Ini adalah keputusan dari bagian finansial kami. MotoGP butuh dana setidaknya 10 kali lipat dibanding World Superbike, terang Ichiro Yoda. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengikuti seri MotoGP secara penuh dan ditambah pabrikan asal Jepang tersebut kesulitan untuk bersaing di posisi puncak turut menjadi alasan. Selama keikutsertaannya di MotoGP sejak musim 2002 hingga 2008, Kawasaki hanya mampu meraih 5 podium. Akankah di masa mendatang Kawasaki tertarik ikut balapan di MotoGP lagi? Kita nantikan saja.